Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama Kanjeng Heri Darman. Di sini saya ingin sedikit mengupas berkenaan tentang warga negara Indonesia yang baru-baru ini terjadi penembakan di Malaysia. Bahwa yang kita ketahui ada 5 yang tertembak, 1 meninggal dunia dan 4 lagi korban luka-luka. Nah, baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa tentu untuk pemeriksaan atau penyelidikan ataupun penyidikan dengan hukum yang berlaku di Malaysia, beliau mengatakan akan menjamin bahwa pemeriksaan ini akan terbuka ataupun akan dilakukan pemeriksaan ini dengan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia. Nah, tentu juga kita cukup berbangga hati apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau juga ingin menyelesaikan persoalan ini dengan tidak mengganggu antara kedua belah pihak, baik itu Malaysia dan Singapura. Nah, tentu persoalan ini harus segera diselesaikan. Apakah benar bahwa warga Indonesia yang kita ketahui bahwa berkemungkinan mereka masuk ke negara Malaysia tidak mempunyai dokumen. Nah, itu yang kita dapat informasinya. Kalau kita melihat cara mereka pulang dari Malaysia menggunakan speedboat, itu tanda-tandanya mereka tidak menggunakan dokumen apapun. Nah, ini juga menjadi satu perhatian untuk pemerintah Indonesia. Kami mohon juga Bapak Presiden Subianto agar benar-benar aparat yang ada di lautan, nah seperti Polairut ataupun Bea Cukai ataupun KPLP apapun Angkatan Laut yang biasa menjaga pantai laut Indonesia ini juga harus diinstruksikan bahwa mereka benar-benar mengantisipasi jangan sampai warga negara Indonesia itu masuk ke negara Malaysia melalui lubang-lubang tikus seperti di Dumai, seperti di Tanjung Balai Asahan, seperti di Pulau Batam dan lain-lain. Nah, tentu ini juga harus diantisipasi agar warga negara Indonesia hentikanlah untuk membawa warga negara Indonesia itu ke Malaysia khususnya melalui jalur-jalur tikus yang dilarang, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah kerajaan Malaysia. Ini juga kita harus menyadari kedua belah pihak, baik negara Indonesia, baik negara Malaysia. Nah, tentu sebelum terjadi warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia menggunakan jalur-jalur yang melawan hukum, tentu wajib ini dilakukan pencegahan sejak dini. Nah, tentu saya berharap kepada pemerintah agar sudah mendeteksi siapa-siapa sih sesungguhnya tekong-tekong baik yang berada yang tadi saya sebutkan baik yang ada di Dumai, Tanjung Balai Asahan ataupun Pulau Batam. Saya rasa saya yakin bahwa aparat penegak hukum sudah tahu itu siapa tekong-tekong yang berulang kali menjadi pekerjaannya sehari-harinya. Ini memang sangat membahayakan kalau ini tidak dicegah sejak dini. Nah, tentu dengan akibat yang terjadi di Malaysia, terjadi penembakan, ini kita harus memetik satu hikmah. Karena apa? Dengan kejadian ini agar tidak berulang-ulang terus-menerus, ini sangat memalukan baik untuk pemerintah kita sendiri bahwa dianggap nanti terjadi pembiaran warga negara Indonesia ataupun melakukan penyeludupan masuk ke negara Malaysia yang tidak mempunyai dokumen yang sah. Nah, tentu di Malaysia kalau tidak mempunyai dokumen yang sah tentu bisa dihukum melalui undang-undang keimigrasian. Kalau seandainya di laut bisa saja undang-undang kemaritiman. Nah, yang pasti kita tetap menyesalkan terjadi penembakan bagi warga negara Indonesia
Ini menurut saya apakah benar ini terjadi pelanggaran yang dilakukan speedboat warga negara Indonesia yang mengacukan ada penabrakan dari speedboat ke kapal patroli. Yang kedua, apakah benar bahwa dari speedboat itu ada warga negara Indonesia yang menggunakan parang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kapal-kapal patroli maritim Malaysia. Nah, ini tentu menurut saya ini tidaklah sulit untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, karena mencari alat-alat bukti tentu harus dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia, juga harus mengetahui untuk kebenarannya. Begitu juga dari pihak kerajaan Malaysia. Nah, kita harapkan kerajaan Malaysia bisa melakukan kerjasama untuk penyelidikan ini secara transparan dan terbuka. Apakah di waktu penembakan itu yang menjadi pertanyaan kita adalah memang dalam keadaan terancam, ataupun memang dalam keadaan terdesak, ataupun memang dalam keadaan mengancam nyawa-nyawa kapal patroli maritim yang ada di Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, itu yang paling penting. Pertama, apakah terancam, apakah memang keadaan terdesak, apakah keadaan mengancam nyawa-nyawa dari kapal patroli Malaysia. Ini penting sekali untuk dilakukan penyidikan secara transparan. Nah, ini yang kita harapkan, jangan sampai dari pihak Malaysia, dari kerajaan Malaysia ataupun polisi Diraja Malaysia harus berani membuka seterang-terangnya agar hubungan kedua belah pihak Malaysia dan Indonesia terjalin dengan baik. Kita adalah serumpun tentu menjaga ini. Lebih baik kita menindak benar-benar orang yang bersalah daripada kita melindungi orang-orang yang bersalah, dan ini bisa menjejaskan hubungan baik selama ini antara Malaysia dan Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim katanya akan rapi dan lurus melakukan pemeriksaan terhadap kapal patroli yang melakukan penembakan terhadap warga negara Indonesia ini. Nah, kita beranggapan tanda kutip ini bisa aja kalau kita melihat ini apakah kebrutalan. Nah, tentu harus dilakukan pengecekan yang sebenar-benarnya. Dan berterima kasih juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespon dengan ada kejadiannya warga negara Indonesia yang ditembak di perairan Malaysia di Selangor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya ini tidak terulang kembali, supaya hubungan antara Indonesia terus berjalin dengan baik, dengan mesra, karena kita serumpun antara Malaysia dan Indonesia. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Malaysia dan Indonesia tetap berhubungan yang baik.